Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada Gaby, Yunita, Anne, Sari, dan Nia. Nah, bisnis yang akan kami kelola adalah bisnis donat. Ringkasan eksekutif yang kami buat adalah bisnis donat online, yaitu konsep kue khusus donat yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan terpilih dari tepung-tepung yang bagus. Nah, topping khusus yang memiliki rasa yang nikmat, yang paling jarang digunakan toko-toko lain, sehingga donat ini memiliki rasa khusus dari kami. Nah, peluang membuka bisnis donat online masih sangat terbuka karena di masa sekarang banyak masyarakat yang malas keluar dengan keramaian, bahkan membelinya antri panjang dan jalan macet. Dan itu sangat membantu para masyarakat, apalagi dengan keadaan sekarang yang dilanda dengan COVID-19 sehingga mengurangi untuk keluar rumah. Adapun konsep bisnis donat yang kami buat adalah dibuat dari bahan adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat yang umumnya adalah donat berbentuk seperti cincin dengan lubang di tengah, dan donat berbentuk bundar dengan isi yang rasanya manis, seperti berbagai jenis selai, jelly, krim, dan custard. Adonan donat terdiri dari dua jenis, yaitu adonan dibangun dengan ragi seperti adonan roti, dan adonan kental seperti adonan kue. Donat dari adonan tepung yang memakai ragi biasanya kadar lemaknya hanya 25% dari berat donat. Sedangkan donat adonan cake mengandung kadar lemak 20%. Dan dari adonan cake digoreng selama 90 detik bolak-balik di dalam minyak bersuhu antara 190 derajat Celcius sehingga 198 derajat Celcius. Sedangkan donat dari adonan tepung dibangun dari ragi memerlukan waktu penggorengan yang lebih lama, sekitar 150 detik di dalam minyak bersuhu 182 derajat Celcius hingga 190 derajat Celcius. Perkembangan donat di Indonesia dimulai pada tahun 1986, startnya ada di Amerika. Sejarah donat ini ada di Jakarta Fair, atau sekarang disebut sebagai Pekan Raya Jakarta. Bagian perintis donat yang digoreng dengan mesin otomatis. Sekarang donat telah bisa ditemukan sampai warung di pedesaan, jadi membuktikan donat diterima oleh masyarakat Indonesia. Produk yang akan kami jual, yang akan kami tawarkan adalah donat yang beraneka topping dengan harga miring. Produk dipesan terlebih dahulu sehari sebelum pengiriman dan biaya ongkir dikenakan kepada pemesan. Pemesanan minimal order 6 batch atau setengah lusin. Dengan topping bisa dipilih sesuai keinginan pemesan. Bahan-bahan topping yang akan kami gunakan adalah aneka coklat, jelly, keju, coklat, kaviar, bubuk kopi, kacang Oreo, dan meses. Nah, adapun kelebihan bisnis donat ini, yaitu donat berkualitas dengan harga terjangkau, donat lembut dengan bahan baku yang bermutu, dapat menentukan pilihan rasa sesuai keinginan, produknya yang fresh dan terasa enak di lidah, dan sifat produk yang konstan. Adapun kelemahan dalam bisnis donat ini, yaitu donat dipesan sehari sebelum pengiriman, pilihan topping masih terbatas, kemasan belum menarik, pelanggan harus menanggung ongkos kirim. Itu C. Peluang dalam bisnis yaitu membuat outlet seperti Kauf sehingga mengunjungkan bias menikmati produk kami secara langsung dan masih fresh. Kedua, menggunakan media sosial yang semakin berkembang sehingga peluang pasar semakin besar. Ketiga, gaya hidup yang semakin bervariatif dan konsumtif. D. Rencana usaha. Rencana jangka pendek usaha ini adalah memenuhi target penjualan yaitu 20 box per hari agar keuntungan diperoleh maksimal dan dapat membantu perkembangan produksi. Sedangkan rencana jangka menengah itu usaha mendirikan outlet dapat menjangkau konsumen secara langsung sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih nyaman
sehingga kepuasan konsumen dapat dipenuhi. Target pasar merupakan kunci penting untuk memperhatikan. Menjadi kewajiban bahwa usaha donat online bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila telat pesanan telah diterima. Maka tanpa pesanan kegiatan produksi perusahaan donat online tidak bekerja, dan penggunaan media sosial merupakan faktor yang menentukan hasil penjualan dari donat online ini. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang lokasi. Lokasi yang akan kami laksanakan nantinya untuk menjual donat yaitu di tempat yang strategis, di Jalan Meteorologi Ujung Gang Jatian, Deli Serdang, Tembung, Kecamatan Percut Setuan. Bahan baku yang merupakan salah satu tempat yang strategis menurut kami, karena merupakan permukiman mahasiswi dan mahasiswa, dan juga ada anak-anak yang masih bersekolah. Dalam menjual donat ini kami akan terjun langsung dalam melayani para pembeli, karena kami tidak ingin menggunakan jasa karyawan pada tahap awal ini. Kami ingin melihat langsung bagaimana respon para pembeli dalam melihat produk donat-donat yang kami jual. Dalam menjual donat ini, kami juga ingin menerapkan strategi pelayanan yang baik agar para calon pelanggan kami merasa nyaman dan percaya dengan produk kami. Besar harapan kami di sini agar dalam pelaksanaannya nanti penjualan donat kami dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya, pesaing. Sebenarnya banyak bisnis online yang serupa, merupakan pesaing yang mempengaruhi kelangsungan usaha kami ini. Usaha mempertahankan mutu memerlukan jalan paling utama yang dilakukan untuk mengantisipasi kalah dalam bersaing. Usaha serupa sudah memiliki nama besar juga, mempengaruhi secara tidak langsung, membawa pengaruh yang baik maupun yang buruk. Adapun analisa keuangan kami dalam bahan baku, yaitu terigu 2 kilo harganya 14.000, telur 1 kilo 12.000, gula pasir 1 kilo 10.000, air ini bisa diambil dari mana saja ya. Lalu garam 2.000, soda kue 3.000, Blue Band 5.000, pewarna kuning ini pewarna makanan ya 3.500, Fermipan atau pengembang soda itu 3.500. Totalnya di sini adalah 53.000. Lalu bahan taburannya ada kacang tanah. Kacang tanah perharinya kami ambil setengah kilo saja, cukup 5.000. Meses 5.000, keju 11.000, susu kental manis 7.000, wijen 5.000. Totalnya adalah 33.000. Lalu ada bahan baku tambahan, 1 kardus 5.000, box untuk tempatnya 12.000, garpu 7.000, pisau 5.000. Totalnya adalah 29.000. Modalnya di sini adalah untuk bahan baku, bahan taburan, bahan baku tambahan. Bahan baku 53.000, bahan taburan 33.000, bahan baku tambahan 25.000. Jadi totalnya 111.000 rupiah. Omset dengan 100 kilo terigu kita bisa mendapatkan kurang lebih 4.000 buah donat dengan harga jual per buahnya 4.000. Maka omset per bulannya adalah 4.000 buah kali 4.000. Totalnya 16 juta. Maka penghasilan bersih per bulannya adalah
Pengeluaran kurang pemasukan. 16.000 kurang 6 juta 23.000 sama dengan 9.977.000, sehingga titik impas terjadi pada 6.023.000 dibagi 9.977.000. Ini kurang lebih 4 bulan ya, begitu kira-kira. Lanjutkan di bagian desain gerai. Untuk desain gerainya, kami akan membuatnya seperti toko kontainer, lokasi dan pilihan wilayah. Dalam pelaksanaannya nanti, kami akan menjual donat di tempat yang strategis, yakni di Jalan William Iskandar Pasar MMTC nomor 13 Blok E, Medan, yang merupakan salah satu tempat yang strategis karena merupakan permukiman mahasiswa atau mahasiswi. Dalam menjual donat ini, kami akan terjun langsung dalam melayani para pembeli karena kami tidak ingin menggunakan jasa karyawan pada tahap awal ini. Kami ingin melihat langsung bagaimana respon para pembeli dalam melihat produk donat. Dalam menjual donat ini, ingin menerapkan strategi pelayanan yang baik agar para calon pelanggan kami merasa nyaman dan percaya dengan produk kami. Besar harapan kami agar dalam pelaksanaannya nanti, penjual donat kami dapat berjalan dengan sukses. Pasokan barang dagangan. Bahan baku untuk membuat donat: 500 gram tepung terigu protein tinggi, 200 gram kentang kukus dan haluskan, 11 gram vermipan, 500 gram gula pasir, 1 sendok susu bubuk, 1 sendok garam, 200 ml air es, 1 butir telur ayam, 500 gram margarin. Sekian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih.